hanya dekat padamu ku aman, hanya dekat padamu ku tenang. Oh ya lama ya lama ya shikara lama, oh ya naku ya shikara lama ya lama ya sa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat Allah. kekuatan baru kau beri Tuhan. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh ya rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Amin Tuhan. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Bapa. hanya dekat Kekuatan yang baru kau beri bagi kami. kekuatan baru,
Dekat kami Tuhan,
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti Bapa-Ku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
Bapa. Terima kasih hidup kami diubahkan. Hidup kami dibaharui oleh Engkau. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya yang terbeban berat saat ini sudah dilepaskan, diberikan kelegaan. Kami bersyukur punya Yesus sebagai Bapa dan Tuhan kami. Bapa yang sangat baik. Bapa yang begitu baik. Bapa yang begitu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Tuhan ada bersamamu di segala musim hidup. Tuhan selalu menjagamu. Tuhan selalu ada. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih untuk kemenangan, terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk mujizat demi mujizat yang kami alami Bapa. Kami bersyukur campur tangan-Mu luar biasa Tuhan. Jangan pernah lepaskan hidup kami Tuhan. Sekarang kami memerlukan Engkau. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucapkan banyak syukur. Yang percaya katakan amin. Dengan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik saudara. Amin. Siapa yang percaya, lambaikan tanganmu saudara dan berikan kaos kiri kananmu saudara. Minimal 5 orang saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Yesus adalah pilihan kita, amin. Karena satu hal saudara, bahwa hidupmu itu sangat berharga di mata Tuhan, amin. Siapa yang percaya hidupmu berharga, saudara? Amin. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara. Karena Engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila kami Bapa, anak-anakmu datang kepada Engkau Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa hidup kami sangat berharga di mata-Mu. Oh ya Allah, ya Syedana. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Itu menyelesaikan segalanya untuk kami Tuhan. Roh Kudus, terima kasih buat siang hari ini. Kami mau belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami dalam kami belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berharga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat worship team. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa baiknya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih saya. Oke. Siang hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita siapkan hati dan pikiran kita dalam kita belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita mau belajar bersama-sama tentang keadaan manusia di akhir zaman Bapak Ibu. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan kondisi zaman yang semakin jahat, mungkin kita memerlukan hikmat Tuhan Bapak Ibu. Kita memerlukan hikmat Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Kita memerlukan pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita melatih diri kita, melatih hidup kita untuk menjadi bijaksana Bapak Ibu. Ya, saya mau ajak kita belajar di sini. Ini mengenai 10 gadis, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya, dalam Matius 25 dikatakan seperti ini, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh, 5 di antaranya dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu tidak lama datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam."
Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan tahu hari maupun saatnya." Bapak Ibu Saudara, gadis-gadis ini terlihat bijaksana dan terlihat bodoh itu ketika apa, Bapak Ibu? Saya rasa 10 gadis bijaksana, 10 gadis ini awalnya kita tidak bisa tahu mana yang bodoh dan mana yang bijaksana. Kita nggak bisa ngerti, Bapak Ibu. Tetapi ketika mereka menghadapi sebuah tantangan, ketika gadis ini menghadapi sebuah tantangan, disitulah kelihatan mana yang gadis bijaksana dan mana yang gadis bodoh, Bapak Ibu. Gadis yang bijaksana ini dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia mesti beli minyak, dia bawa buli-buli, dia pasti lebih repot. Tapi dia mempersiapkan segala sesuatunya. Ya. Jadi gadis bodoh dan gadis bijaksana ini mereka terlihat ketika mereka menemui sebuah tantangan, Bapak Ibu. Ketika mereka menemui sebuah persoalan, baru kelihatan, oh ternyata yang bawa minyak itu untuk serem, untuk isi pelitanya supaya tidak padam. Ya, jadi awalnya nggak ngerti mana yang bodoh, mana yang bijaksana. Tetapi ketika ada tantangan kelihatan, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita mengisi kehidupan kita dengan hikmat Tuhan, Bapak Ibu? Ini yang mau kita belajar. Ya, Amsal 9 ayat 10 berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian." Ya, takut akan Tuhan itu baru permulaan hikmat, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat, permulaan kebijaksanaan. Nah, takut akan Tuhan itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Takut akan Tuhan itu seperti apa tuh? Kok sampai disebut itu permulaan hikmat? Kok sampai firman Tuhan bilang itu permulaan hikmat, itu permulaan pengetahuan, itu permulaan kebijaksanaan? Itu kok takut akan Tuhan itu yang seperti apa? Nah, kita mau belajar, Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu yang seperti apa? Matius 7 ayat 24 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu." Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke. Yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ini kata firman Tuhan, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan itu orang yang mendengar firman dan melakukannya. Itu takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Ia sama dengan orang yang bijaksana.
Rumah ini, dua rumah ini Bapak Ibu ya, rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Rumah ini kalau tidak ada banjir, tidak ada angin, tidak ada apalagi tadi badai, rumah itu kelihatan sama-sama kokoh pasti. Kita nggak bisa bedain rumah ini mana yang kuat, mana yang nggak kuat. Kita nggak akan bisa bedain Bapak Ibu. Tetapi ketika ada hujan, banjir, lalu angin melanda rumah itu, rumah ini kelihatan mana yang rumah yang fondasinya kuat atau enggak. Kalau nggak ada banjir, nggak ada hujan, nggak ada angin, rumah itu terlihat kasat mata semuanya kuat. Tapi ketika ada tiga hal ini, rumah itu kita bisa ngerti rumah ini kokoh atau enggak. Bahkan firman Tuhan menyebutkan orang yang tidak melakukannya. Firman Tuhan menyebutkan dia orang yang bodoh. Dua orang ini sama-sama mendengarkan firman loh Bapak Ibu. Ya, sama-sama mendengarkan firman. Tapi firman Tuhan bilang yang melakukannya itu yang bijaksana, yang tidak melakukannya itu yang bodoh. Tapi sama-sama dengar firman. Itulah takut akan Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkan firman dan melakukannya. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Yang membedakan orang yang bijaksana dan orang yang bodoh ketika orang tersebut menghadapi sebuah tantangan. Ketika ada hujan, ketika ada banjir, angin melanda rumah itu rubuh atau enggak? Rumah itu tetap kokoh atau enggak? Orang itu disebut bijaksana karena dia mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan datang, kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Gadis yang bijaksana mengantisipasi. Nanti kalau di tengah-tengah jalan minyakku habis, dia serok minyak. Dia mengantisipasi. Gadis itu bijaksana. 5 gadis yang bijaksana. Dalam kehidupan kita pun seperti itu Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang ketika mereka ada masalah lari dari Tuhan. Mereka pergi, mereka nggak mau lagi ke gereja. Ada konflik, mereka keluar dari gereja. Itu tantangan Bapak Ibu. Berapa banyak orang percaya ketika menghadapi persoalan lebih meninggalkan Tuhan, gak mau kembali kepada firman. Nah, kita harus melatih diri kita Bapak Ibu untuk kita menjadi bijaksana di dalam semua hal di area kehidupan kita. Berbicara soal tantangan dalam kehidupan kita Bapak, seluruh tantangan dalam kehidupan kita itu semuanya ada dalam firman Tuhan. Mau tantangan apapun dalam kehidupan kita, jawabannya selalu ada di firman Tuhan. Baik itu keuangan, baik itu keluarga, tantangan apapun dalam kehidupan kita, semuanya jawabannya ada dalam firman Tuhan Bapak. Makanya kita perlu ngerti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu tahu, makanya kita perlu mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Kita ngerti janji Tuhan dalam kehidupan saya apa, janji Tuhan dalam setiap hal yang sedang saya hadapi, tantangan yang saya hadapi itu apa kata firman Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu untuk kita mengelola kehidupan kita. Kita belajar mengelola kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Ya, ketika kita berbicara mengenai mengelola, banyak orang berpikir mengelola itu pasti berhubungan dengan uang.
Nggak hanya itu Bapak Ibu, tidak hanya itu, ya. Kehendak Tuhan atas hidup kita supaya kita bijaksana menjadi seorang pengelola Bapak Ibu. Amin. Ya, kehendak Tuhan atas hidup kita itu supaya kita bijaksana menjadi seorang pengelola. Mengelola itu rencana Tuhan dari awal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu, Adam dan Hawa itu menjadi seorang pengelola. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak. Tuhan itu mempunyai kerinduan buat kita untuk kita menjadi seorang pengelola. Ya, Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, jadi kehendak Tuhan atas seluruh kehidupan kita itu adalah kita menjadi seorang pengelola, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengelola kehidupan kita? Bagaimana kita bijaksana mengelola hidup kita? Bagaimana kita bijaksana mengisi hidup kita? Hidup kita ini diisi oleh apa? Saya membagi 3 hal dalam kita belajar bijaksana dalam mengelola. Ya, yang pertama mengelola hubungan, yang kedua keuangan, yang ketiga adalah waktu. Saya mau ajak kita belajar bersama-sama di sini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bijaksana dalam hubungan. Setiap kita pasti punya komunitas, Bapak Ibu. Ya, setiap kita pasti punya komunitas, entah itu komunitas rohani, entah itu komunitas bisnis, ya, kita pasti punya teman-teman, kita punya komunitas. Nah, kita mesti bijak dalam kita memilih komunitas, Bapak Ibu. Ya, saya dulu punya komunitas di mana ketika saya ketemu orang ini yang diomongin selalu orang lain. Jadi kalau saya ketemu orang ini, saya yang ketika ngobrol sama dia, isinya cuma ngomongin orang, isinya cuma berendengin orang. Kelamaan saya ngerasa nggak sejahtera ketika saya ketemu orang ini. Yang terjadi bahwa yang saya rasain, kok aku nggak sejahtera ya? Akhirnya saya mulai membuat batas, Bapak. Itu pilihan saya. Saya memilih loh. Jadi komunitas itu buruk, baik untuk saya atau enggak untuk saya, itu keputusan saya. Saya nggak bisa nyalain komunitas itu. Saya yang memilih. Saya memilih untuk tinggal di komunitas yang buruk, atau saya memilih untuk berada di komunitas yang baik. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, kita mesti dikelilingi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mendukung kita. Pilih komunitas, itu pilihan kita, Bapak Ibu. Kita mau memilih berkomunitas di mana? Kita mau memilih komunitas yang seperti apa? Komunitasku ini produktif nggak? Dia mensupport aku nggak ya? Membuat aku semakin baik atau enggak? Saya percaya kita mesti ngerti, kita mesti kerasa kita ada di komunitas yang benar atau enggak. Dan itu pilihan kita, Bapak Ibu. Kita mesti bijak dalam memilih komunitas. Saya punya komunitas di mana saya bisa belajar, Bapak Ibu. Saya belajar dengan orang-orang yang di atas saya. Saya punya teman-teman di mana saya benar-benar ketemu dia untuk belajar. Meskipun dia itu lebih muda dari saya, tapi saya merasa dia itu lebih jago di area tertentu daripada saya. Dan saya punya komunitas itu, Bapak Ibu, di mana saya ketemu dia hanya untuk ngobrol dan belajar sesuatu. Nah, kita itu perlu didukung dengan komunitas-komunitas yang seperti itu. Kita bisa belajar dari orang lain, kita bisa melihat sudut pandang dari kacamata orang lain. Nah, ini komunitas-komunitas yang kita mesti pilih, komunitas yang benar-benar bisa mensupport kita, Bapak Ibu. Ketika saya berada di komunitas yang lebih di atas saya, rasanya enak nggak, Bapak? Belum tentu. Saya ngerasa saya menjadi orang yang paling bodoh di komunitas itu, nggak ngerti apa-apa.
Tapi saya belajar. Berada di komunitas yang ada di atas kita, itu rasanya nggak enak. Kita diajari, butuh kerendahan hati untuk kita belajar dari seseorang. Ketika ketemu komunitas itu, saya merasa menjadi orang yang paling bodoh. Karena saya nggak ngerti. Kita itu mesti paling senang berada di komunitas yang di bawah kita. Kita kelihatan paling pintar, benar nggak? Tapi untuk kita terus bijak dalam hubungan, untuk kita terus belajar, kita mesti melatih diri kita untuk ketemu orang-orang yang berada di atas kita. Untuk kita belajar sesuatu dari mereka. Belajar dengan orang yang lebih jago dari mereka. Ketika saya memulai sebuah bisnis baru, saya cari teman-teman saya yang jago di bisnis itu. Saya tanya, menurutmu bisnis ini kelemahannya seperti apa? Tips-tipsnya apa nih aku mau jalanin bisnis ini? Saya tanya. Saya ketemu dengan orang-orang yang lebih pintar dari saya. Saya tanya pendapat mereka. Kita perlu mengupgrade diri. Kita belajar dari orang lain. Suatu hari saya pernah join bisnis dengan beberapa teman saya, dan bisnis itu akhirnya cukup berantakan dan akhirnya kita bubar Bapak Ibu. Akhirnya bisnis itu bubar dan hubungannya jadi nggak baik. Dan itu membuat saya cukup trauma untuk saya memulai bisnis join dengan seseorang. Saya cukup trauma di situ. Sampai satu hari saya ketemu teman saya, dia itu join bisnis dengan temannya, ini kok langgeng gitu. Kok semuanya kok oke gitu, dan tidak ada perpecahan sama sekali. Akhirnya saya belajar sama dia. Kok bisa seperti ini, kenapa? Caranya apa? Wah, dia jelasin harusnya gini. Dan itu benar-benar membuka pola pikir saya. Untuk saya bisa, oh iya ya, ternyata itu merubah cara pandang saya untuk dalam hal bisnis. Begitu juga dalam kerohanian kita Bapak Ibu. Kita perlu belajar firman. Ya. Di gereja ini ada kelas recommendation. Kita perlu belajar Bapak Ibu. Kita perlu ngerti firman Tuhan. Kita perlu ngerti firman Tuhan lebih lagi. Kita belajar. Ketika saya ada di komunitas yang di atas saya pasti akan dapat masukan, dapat kritikan. Harusnya kamu nggak gini, harusnya begini, harusnya seperti ini. Nah, itu membuat saya belajar, Bapak Ibu. Belajar itu membuat kita semakin pintar, Bapak Ibu. Mau dikoreksi itu membuat kita semakin bijaksana. Koreksi itu menolong kita, Bapak Ibu. Jadi kita perlu kenali lingkungan kita seperti apa. Kita mau bergaul dengan siapa. Itu pilihan kita Bapak Ibu. Nah, kisah Alkitab ini saya diberkati Bapak Ibu. Orang lumpuh ini punya 4 orang teman. Ya, 4 orang teman ini, 4 orang temannya si lumpuh ini benar-benar pengen lihat bahwa si lumpuh ini bisa berjalan lagi. Yang dilakukan temennya ini luar biasa loh. Ya, dia sampai naik ke atap. Risiko nggak? Risiko. Berisiko jatuh? Berisiko. Tapi 4 orang ini pengen melihat temennya bisa jalan lagi. Dan yang paling utama, 4 orang ini pengen melihat bahwa temennya yang lumpuh ini berjalan dan bertemu dengan Yesus. Orang lumpuh ini memiliki komunitas yang tepat, komunitas yang mensupport dia untuk dia bisa berjalan lagi, komunitas yang mendukung dia untuk dia ketemu dengan Yesus, komunitas yang mendukung dia. Nah, kita perlu bijaksana dalam memilih komunitas kita, Bapak Ibu.
Yaitu yang pertama, bijak dalam hubungan. Yang berikutnya adalah bijaksana dalam keuangan, Bapak Ibu. Saya pernah babak belur di area ini. Ya, saya mau saksikan dulu. Saya pernah babak belur, bukan hanya babak belur, babak bundas mungkin. Saya pernah babak belur di area ini, Bapak Ibu. Jadi ini yang terjadi dalam hidup saya waktu itu. Saya kerja ini kok duitnya nggak kelihatan kemana. Ya, saya kerja kok barangku kok ya gitu-gitu dok. Barangku nggak nambah banyak. Tabunganku ya nggak ada. Duitku kemana? Saya beri perpuluhan, Bapak Ibu. Saya setia memberi perpuluhan. Ya. Saya menghitung keuntungan saya hanya untuk menghitung perpuluhan, Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan waktu itu. Jadi saya ngitung laba itu untuk saya ngitung perpuluhan. Tapi saya nggak bisa mengelola yang 90%, Bapak Ibu. Saya fatal dalam pengelolaan yang 90%. Nah, ketika saya dalam kondisi yang seperti itu, saya mulai cari komunitas, Bapak Ibu, yang menolong saya. Saya mulai ikut seminar keuangan, saya mulai ikut bisnis school, saya mulai ikut karena ini tantangan yang sedang saya hadapi. Saya sedang babak belur di area ini. Saya mulai cari apa ya sebenarnya, apa kata firman Tuhan tentang keuangan. Kok sampai saya babak belur? Harusnya nggak babak belur. Harusnya Tuhan itu sudah janji Tuhan buat kita adalah Yohanes 10 ayat 10, kita hidup berkelimpahan, kita hidup berkemenangan, Bapak Ibu. Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu adalah janji Tuhan, Bapak Ibu. Ketika saya nggak hidup dalam kelimpahan, ketika saya babak belur di area ini, berarti ada yang keliru ini ya, buat ada yang keliru dari saya. Kalau firman Tuhan nggak pernah keliru. Ya ada yang keliru dari saya. Saya mulai ikut kelas, saya mulai cari mentor buat saya. Tujuan saya ikut seminar adalah saya ngerti kebenaran dan saya punya mentor, saya punya pembimbing. Ketika saya punya pembimbing, saya mulai diajari. Coba kamu hitung. Kamu mesti bijaksana dalam mengelola yang 90%. Akhirnya saya berdoa, Roh Kudus beri saya hikmat untuk saya mengelola yang 90%. Akhirnya hal-hal yang babak belur itu mulai baik. Saya mulai hitung pengeluaran. Deg-degan nggak? Deg-degan. Awalnya nggak berani ngitung karena harus pasti pengeluaran saya lebih gede, tapi harus tetap tak hitung. Akhirnya saya mulai hitung pengeluaran saya. Ketika saya cocokin dengan pendapatan saya, puji Tuhan, pengeluaran saya lebih gede. Minus saya. Setelah saya minus, saya konsultasi sama pembimbing saya. Kok aku minus? Apa yang harus saya lakukan? Saya mulai dibimbing. Nah, saya punya komunitas yang tepat, Bapak Ibu. Saya memiliki komunitas yang tepat. Akhirnya saya dibimbing. Jual apa yang bisa dijual. Akhirnya saya jual beberapa aset yang bisa saya jual. Jual aset itu waktu itu misalnya masuk di bank 100 juta. Aset itu tak jual, lakunya juga 100 juta, Bapak. Jadi saya nggak ada sisa sama sekali. Tapi tujuan saya adalah supaya pendapatan saya lebih tinggi daripada pengeluaran saya dulu. Itu goal saya waktu itu. Goal saya waktu itu yang penting pengeluaran saya terpangkas banyak. Nah, setelah saya belajar, saya dikasih tahu, saya berdoa. Roh Kudus kasih saya hikmat. Ya, akhirnya kehidupan kita mulai membaik dalam area ini, Bapak.
dalam area ini akhirnya kita sudah mulai baik. Sampai satu titik saya berdoa, Roh Kudus beri saya hikmat untuk menjadi seorang pengelola. Apa kata firman Tuhan tentang pengelola keuangan? Saya belajar, ya, saya belajar di area ini. Akhirnya saya mencoba belajar untuk menabung. Waktu itu lawang hasilnya aja pasok. Maksudnya mau nabung ya susah. Dapat sama keluarnya dari minus seseimbang. Jual aset, akhirnya bisa plus. Nah, ketika kita mulai plus, kita mulai belajar menabung. Kehendak Tuhan atas kita itu kita punya tabungan atau enggak? Punya. Kehendak Tuhan atas kita itu kita punya tabungan. Nah ini Kejadian 41 ayat 34 sampai 35. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Yusuf itu menyimpan 1/5. 1/5 ini 20%. Dia menabung. Yusuf ini nabung 20%. Ya, sebenarnya tantangan apapun dalam kehidupan kita, jawabannya semuanya di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Dulu saya berpikir seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Tuhan, kita ini adalah pengelola, Bapak Ibu, ya. Pengelola itu seperti ini. Saya punya seorang kasir, saya punya admin di toko. Ya, saya punya admin di toko. Ketika saya suruh dia transfer ke supplier A, dia akan transfer. Saya bilang, "Ki, transfer ke ini sekian." Dia transfer. "Tolong transfer ke si B sekian." Ya, dia transfer. Dia nurut sama saya, Bapak. Karena saya nyuruh. Karena dia hanya mengelola keuangan saya. Ya, kasir itu admin saya hanya mengelola. Dia bukan pemilik. Dia ngelola rekening saya. Saya perintahkan dia transfer kemana, dia transfer. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita itu pengelola. Harta kita itu punya Tuhan. Kita ini belajar menjadi seorang pengelola, Bapak Ibu. Ya. Menjadi seorang pengelola itu, ya kita mesti tanya, Tuhan, ketika Tuhan berkati kita nih, ya ketika kita dapat berkatnya, Tuhan, beri aku hikmat dalam aku mengelola berkat ini. Berapa yang harus saya tabung? Berapa yang harus saya tabur? Ya, berapa yang harus saya tabur? Berapa yang harus saya tabung? Nah, ini, di mana ada pelipat gandaan itu harus selalu ada benih yang ditabur. Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami pelipat gandaan dari Tuhan, ya mesti ada benihnya dulu yang ditabur. Kalau nggak ada benih yang ditabur, nggak ada pelipat gandaan, Bapak Ibu. Mesti ada benih yang ditabur. Dua Korintus 9 berkata, orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Dulu saya berpikir seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan, aku harus menabur, Tuhan. Aku harus menabur di sini. Wah. Ketika saya mulai aku itu,
Saya tidak menempatkan diri saya sebagai pengelola, Bapak Ibu. Ya, ketika aku itu yang muncul, saya menempatkan diri sebagai pemilik. Tuhan kasih saya ayat luar biasa, Bapak Ibu. Benih itu Tuhan yang sediakan, Bapak. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi benih yang kita tabur itu bukan dari kita, semua dari Tuhan. Semua Tuhan yang punya. Benih itu Tuhan yang sediain benihnya. Tuhan yang sediain benih ini untuk ditabur. Tuhan yang sediakan. Ya. Lukas 16 berkata, siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita mesti setia menjadi seorang pengelola. Kita mesti tanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau menabur di mana? Berapa? Kita itu cuma seorang kasir, kita dipercaya sama Tuhan. Apakah seorang pengelola itu hanya bertugas untuk membagikan uangnya? Enggak. Pasti menikmati nggak? Menikmati. Yusuf itu dia seorang pengelola. Dia menikmati hidangan raja. Dia duduk semeja dengan raja. Yusuf itu menikmati. Ya, ketika kita berbicara mengenai pengelola, Tuhan itu pasti akan membawa kita juga menikmatinya. Pasti, Bapak Ibu. Kita mesti berdoa, minta hikmat sama Roh Kudus untuk kita bijak dalam mengelola keuangan kita, Bapak Ibu. Ulangan 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan memerintahkan berkat ke dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Berkat itu Tuhan yang perintahkan datang sama kita. Ini yang Tuhan lakukan buat kita. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu. Lumbung ini berbicara tentang apa? Tabungan. Siapin rekeningmu untuk khusus buat tabungan. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ini kehendak Tuhan buat kita. Ini janji Tuhan buat kita, Bapak. Kita mesti bijaksana dalam mengelola yang 90%. Kita mesti tanya sama Tuhan. Tuhan, beri aku hikmat, aku cuma pengelola untuk mengelola yang 90%. Yang berikutnya adalah bijaksana dalam waktu, Bapak. Siapa yang pernah janjian sama Bu Sarah? Bu Sarah orang yang paling tepat waktu. Saya pernah janjian sama Bu Sarah hari Senin, Bu Sarah datangnya hari Jumat. Karena salah lihat hari beliau. Bu Sarah itu orang yang sangat tepat waktu. Ya, kita mesti belajar mengatur prioritas kita dalam waktu. Kapan waktunya bekerja, kapan waktu pelayanan, waktu buat keluarga. Kita mesti bijaksana dalam hal waktu, Bapak Ibu. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mengatur prioritas kita dengan bijaksana, Bapak Ibu.
mengatur waktu kapan kita mesti mengisi diri kita dengan orang lain, kapan waktunya kita upgrade diri, kapan bagi waktunya, kita mesti belajar mengatur prioritas dengan bijaksana. Yang terakhir Bapak Ibu, kita memerlukan Roh Kudus untuk kita menjadi bijaksana. Ya. Yohanes 14 ayat 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapa itu tahu Bapak Ibu, ya kita itu hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita itu hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Bapa itu ngerti, makanya Dia berikan seorang penolong buat kita. Bapa itu tahu bahwa kita itu hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dunia ini sudah jatuh di tangan si jahat. Makanya Bapa itu berikan penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu ada di mana Bapak Ibu? Ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara. Kita itu punya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong yang Bapa berikan buat kita. Penolong yang Bapa berikan buat kita, yang tinggal dalam hati kita. Dan ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu tahu segala sesuatu Bapak. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus itu tahu segala sesuatu. Dia ngerti ini harga mau naik atau turun. Dia tahu Bapak. Makanya kita perlu sadar bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku ambil barang ini nggak? Ini mau naik atau turun? Dan Dia mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan kepada. Ini berbicara tentang Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Bagian kita apa? Bagian kita yang mengisi hidup kita dengan firman. Isi pikiran kita banyak-banyak dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi. Semua tantangan kita selalu ada di firman Tuhan. Kita perlu isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus sebagai penolong itu akan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Roh Kudus akan memimpin kita membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik lagi. Roh Kudus itu penolong yang Bapa berikan buat kita. Ketika kita melibatkan Roh Kudus dalam area kehidupan kita, seluruh area hidup kita, saya percaya kita akan semakin bijaksana di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mulai bangun kehidupan kita. Kita mulai bijaksana dalam membangun hubungan. Kita mulai bijaksana dalam mengatur keuangan kita. Kita mulai bijaksana dalam mengatur waktu kita. Terlebih yang paling utama, kita mulai libatkan Roh Kudus dalam area kehidupan kita. Ajak ngobrol Roh Kudus setiap waktu. Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan ketika aku dalam posisi situasi yang seperti ini?
Roh Kudus akan memimpin kita Bapak Ibu, karena Dia penolong yang Bapak berikan buat kita. Fungsi penolong itu ya nolongin, karena Dia memang ada untuk menolong kita. Libatkan Roh Kudus dalam seluruh area kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari dipresent worship oleh ke depan. Haleluya. Oh, syukur Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Bapa, terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan buat kami. Bapa, terima kasih buat Roh Kudus sebagai penolong yang Kau berikan untuk kami. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, serahkanlah segala kekhawatiran kita, tantangan hidup kita. Minta hikmat sama Roh Kudus untuk menuntun langkah hidup kita. Minta hikmat sama Roh Kudus untuk menuntun setiap kehidupan kita dalam kita mengambil setiap keputusan-keputusan, dalam kita mengambil sebuah langkah. Setiap hari kita diperhadapkan dengan ratusan bahkan ribuan keputusan setiap hari. Dari pagi hari kita buka mata, kita mau ngapain, kita mau ngerjain apa, itu sebuah keputusan. Dalam pekerjaan kita mengambil banyak sebuah keputusan. Di dalam keluarga kita mengambil banyak sekali keputusan. Di dalam keuangan kita banyak mengambil keputusan. Mari kita minta hikmat sama Roh Kudus untuk Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita, dengan siapa kita akan berkomunitas, dengan siapa kita akan bergaul. Oh ya namanya syukur ya namanya ku. Haleluya. Haleluya. Oh Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus itu ada di dalam kita, Bapak Ibu. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dia adalah penolong yang Bapa berikan buat kita untuk menolong kita. Haleluya. Libatkan Roh Kudus dalam seluruh area hidup kita, Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami. Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan kami akan apa kata firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong kami. Engkau yang akan membimbing dan menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan saudara dalam
Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala rahmat dan kebaikan-Mu Bapa. Dan saya Tuhan, kami mau mengembalikan persepuluhan, kami mau memberi Tuhan lewat menabur, lewat misi, lewat peduli kasih di tempat ini. Kami berdoa Tuhan berkati setiap kami yang memperibadah saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kristus kami boleh berkenan mengambil Engkau ya Tuhan, dan dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh, karena sesungguhnya hanya orang yang telah ditebus dosanya dan diampuni dan layak untuk mengambil Engkau. Dan saat ini kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami ada sebagaimana ada oleh kasih karunia yang besar melimpah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah Allah kami dan Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai gembala yang merawat kami, memimpin kami kepada jalan yang benar. Dan terima kasih Tuhan atas firman yang sungguh luar biasa. Firman-Mu sungguh berharga, lebih daripada emas tua. Oleh sebab itu Tuhan, firman kami simpan di dalam hati kami, supaya Roh Kudus mengingatkan dan memimpin kami menjadi bijaksana. Bijaksana di dalam kami boleh memilih pergaulan, bijaksana di dalam kami mengatur berkat, dan bijaksana di dalam kami mengatur waktu. Oleh sebab itu Tuhan Bapa, bila Roh Kudus-Mu Bapa yang menjamah hati kami dan senantiasa membawa kami kepada jalan-jalan firman-Mu yang telah Kau taruh di dalam hati kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kami kesemangatan di dalam kami mengejar akan pengenalan pribadi Engkau Tuhan, agar kami menjadi lebih bijaksana di dalam kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan.
Karena di akhir zaman ini Tuhan, dunia ini akan semakin sulit. Tetapi di dalam bimbingan-Mu ya Bapa, sebagai orang-orang yang bijaksana ya Tuhan, maka kami dapat menjalani kehidupan ini dengan sangat mendapatkan kemenangan. Karena Engkau pahlawan kami, Engkau yang Allah yang berkuasa atas segala perkara, dan Engkau yang membela kami, sehingga kami senantiasa menang dalam segala perkara. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah tempat perlindungan kami, tempat kami berlari dan berteduh di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau Allah Tuhan yang menyelesaikan segala permasalahan hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang mampu menyeberangkan kami dari segala persoalan hidup ini ya Tuhan. Oleh sebab Tuhan yang Engkau Bapa, kami percaya dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, Kau ya Tuhan, biar Engkau pakai semakin hari semakin lebih lagi ya Tuhan. Dan Kau bukakan rasa firman-Mu sehingga boleh memahami dan pengertian yang sangat luar biasa sehingga boleh menjadi berkat di mana hamba-Mu ini melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami di dalam memasuki tahun politik ini ya Tuhan. Kiranya bangsa kami diberikan damai sejahtera, dan Kau berkati Presiden kami Jokowi ya Tuhan, berikan lebih lagi dalam menghadapi segala hinaan, fitnah dan sebagainya, dan Kau Allah yang membela Presiden kami. Terima kasih Bapa, di dalam menghadapi tahun politik ini hanya Kau berikan kesejukan antara para peserta pemilu, kiranya Tuhan berikan untuk bertahan, bersabar sehingga mendatangkan kesejukan ketenangan di bangsa ini, dan mempersiapkan pemimpin yang lebih baik lagi Tuhan, sehingga bangsa ini akan lebih maju dan lebih makmur untuk setiap rakyatnya. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-Mu yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan dan Tuhan Kau buka jalan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan dan boleh menjalani kehidupan ini senantiasa penuh dengan ucapan syukur dan nama Tuhan dibuat memuliakan. Inilah doa kami Bapa yang hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia kepada saudara, dan Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.